pelaku atau perilaku ya, pelaku KDRT ini memang ya seharusnya memang nggak seharusnya baik itu perempuan ataupun laki-laki itu mempunyai hak yang sama. Tidak ada boleh kekerasan di dalam rumah tangga, semua itu hanya perlu memang meskipun saya belum menikah, tapi rasa saya semua itu hanya perlu komunikasi yang jelas. Beberapa dari cerita yang saya dengarkan, KDRT itu terjadi karena hanya masalah komunikasi yang kurang jelas. Mereka hanya mendengar kabar-kabar dari teman, tidak melihat langsung, jadi seperti itu. Inilah apa namanya itu, emosi duluan daripada berpikir, kebanyakan seperti itu. Oke, jadi lebih ke salah paham gitu ya. Terus dari beberapa kasus gitu yang sering abang dengar, hal yang melatar belakangi terjadinya KDRT ini itu apa? Salah satunya mungkin karena saling tidak menghargai ya. Beberapa karena mungkin teman-teman saya saya mendengar cerita-cerita ini dari teman-teman saya yang masih usia muda, menikah di usia muda itu karena memang mungkin namanya juga menikah dua pikiran ya, dua kepala, dua keluarga juga dijadikan satu, masih muda, pemikiran belum matang, masih labil. Jadi yang seperti saya bilang tadi, salah paham, terus saling tidak menghargai ini, emosi ataupun ego sendiri masih besar, jadinya mungkin sering terjadi berulang kali, dan salah satu dari pihak mungkin tidak sabar, akhirnya terjadilah seperti kekerasan dalam rumah tangga itu tadi. Nah, menurut abang selaku teman gitu, apa solusi yang abang boleh buat atau kasih gitu terhadap terjadinya KDRT? Seperti yang saya bilang tadi, awal masalahnya itu mungkin yang saya rasa itu hanya masalah komunikasi. Jadi ketika kita mengalami ataupun teman-teman kita mengalami, kita bisa menyarankan baiknya kita obrolin dulu nih, komunikasikan dulu. Apalagi kalau kita masih baru-baru menikah dan yang sudah lama menikah, apalagi seperti itulah, harus komunikasi itu harus lebih ditingkatkan, berpikir dulu daripada emosi dulu, harus bisa meredam emosi, jangan sikit-sikit mukul, sikit-sikit membentak. Nah kan KDRT kan juga ada yang kekerasan verbal, ada yang kekerasan fisik, seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya nih kan kebanyakan kan kalau perilaku KDRT itu si perempuan ini kan diam gitu kan. Jadi pesan abang itu kalau perempuan ini harus berani speak up terhadap perilaku KDRT. Ya, itu sangat betul. Baik yang seperti yang saya jelaskan di awal, baik perempuan maupun laki-laki harus punya hak yang sama. Maupun laki-laki yang disakiti atau perempuan yang disakiti harus punya hak yang sama, yaitu berani untuk berbicara, berani untuk ngomong ke media, ke publik, ataupun minimal itu ke keluarga sendiri ataupun ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa membantu jikalau dia tidak sanggup untuk melaporkan ke orang lain.